Kepercayaan diri sejati biasanya tidak takut terlihat. Namun ada jenis orang lain, mereka yang secara sadar memilih untuk tidak dikenali. Nama samar, foto profil kosong, atau simbol. Riwayat unggahan hampir nihil. Bukan karena tidak paham teknologi, melainkan karena tidak ingin meninggalkan jejak. Di media sosial, menghindari identitas digital sering dianggap sebagai sikap aman, cerdas, atau dewasa. Tapi dalam psikologi gelap, pilihan ini tidak selalu netral. Kadang ia lahir dari ketakutan yang sangat spesifik. Dan dalam kasus ekstrem, dari dorongan untuk mengendalikan tanpa terlihat. Dalam psikologi kepribadian, perilaku ini berkaitan dengan avoidance self. Individu sadar bahwa identitas adalah titik lemah. Dengan menghapus wajah, suara, dan jejak personal, mereka menutup pintu terhadap penilaian, kritik, dan serangan. Mereka tidak ingin disukai, tapi juga tidak ingin disentuh. Carl Jung menyebut kondisi ini sebagai dominasi shadow self. Identitas disimpan di balik bayangan, sementara kesadaran diarahkan keluar. Media sosial bagi mereka bukan ruang ekspresi, melainkan medan observasi. Masalahnya, ketika seseorang mengamati tanpa identitas, relasi berubah menjadi satu arah. Dalam psikologi sosial, ini disebut asymmetric exposure. Satu pihak membuka diri, pihak lain hanya menerima. Ketimpangan ini memberi rasa aman semu. Mereka tahu emosi orang lain, konflik orang lain, bahkan rahasia orang lain. Sementara diri mereka sendiri tetap kabur. Buku The Age of Surveillance Capitalism, karya Shoshana Zuboff, menjelaskan bahwa kekuasaan modern lahir dari siapa yang terlihat dan siapa yang tidak. Dalam skala kecil, individu anonim di media sosial menikmati posisi serupa. Mereka tahu tanpa harus diketahui. Namun sisi gelapnya muncul ketika anonimitas menjadi identitas itu sendiri. Banyak kasus perundungan digital, doxing, hingga manipulasi opini publik dilakukan oleh akun-akun tanpa identitas jelas. Mereka merasa kebal karena tidak punya wajah. Studi dalam Online Disinhibition Effect oleh John Suller menunjukkan bahwa anonimitas menurunkan empati dan meningkatkan perilaku agresif. Ketika tidak ada konsekuensi sosial langsung, moral menjadi fleksibel. Tokoh dan kasus nyata menunjukkan pola ini berulang. Beberapa pelaku propaganda digital, akun agitator politik, hingga predator online memulai dengan satu hal yang sama: menghapus identitas pribadi sepenuhnya. Mereka bukan hanya bersembunyi, mereka sedang menyiapkan posisi. Namun tidak semua yang menghindari identitas adalah pelaku kejahatan. Sebagian melakukannya karena trauma sosial, pengalaman dipermalukan, diserang, atau dihancurkan. Secara reputasi membuat seseorang belajar bahwa terlihat berarti terluka. Media sosial lalu diperlakukan seperti zona bahaya. Menghilang adalah bentuk pertahanan diri. Buku The Body Keeps the Score, karya Bessel van der Kolk, menjelaskan bahwa trauma sering membuat seseorang memutus hubungan dengan representasi diri. Identitas digital yang menuntut konsistensi dan keterbukaan menjadi ancaman psikologis. Ironisnya, semakin lama seseorang menghindari identitas, semakin sulit baginya untuk kembali. Tanpa disadari, mereka kehilangan kemampuan untuk hadir sebagai diri sendiri. Interaksi menjadi kaku, hubungan terasa palsu, mereka aman tetapi terisolasi. Dalam Alone Together, Sherry Turkle menggambarkan manusia modern yang terhubung tanpa kehadiran dan anonim tanpa kelegaan. Sisi tergelapnya bukan pada anonimitas itu sendiri, melainkan ketika seseorang mulai merasa lebih unggul karena tidak terlihat. Muncul pikiran, aku lebih pintar karena aku tidak meninggalkan jejak. Padahal yang terjadi seringkali adalah ketakutan yang dibungkus strategi. Karena identitas bukan sekadar risiko, ia juga jembatan. Dan siapapun yang terlalu lama berdiri di balik bayangan, lambat laun akan lupa bagaimana rasanya dikenal, dipercaya, dan diterima sebagai manusia utuh. Menghindari identitas digital mungkin membuatmu aman, tapi dalam jangka panjang, ia juga bisa membuatmu tidak ada.